Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Oka Agus Kurniawan Safab, SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah seminar proposal. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal yang saya buat dengan judul Penerapan Metode Diskusi dalam Pembelajaran Tatap Muka Sejarah kelas 10 akuntansi di SMKN Raja Polah Tasikmalaya. Namun sebelum lebih lanjut, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aif Awaludin Iskandar dengan NPM 1921711038 dari Prodi Pendidikan Sejarah. Pada pembahasan pertama akan membahas mengenai latar belakang. Peneliti dalam menulis proposal ini dilatar belakangi oleh berbagai masalah. Yang pertama, pandemi COVID-19, di mana pandemi COVID-19 ini memberikan dampak bagi aspek kehidupan yang sangatlah besar, utamanya dalam dunia pendidikan. Yang mana adanya pembaharuan dan penyesuaian sistem belajar sehingga memberikan stimulus baru bagi siswa dalam menerima pembelajaran secara jarak jauh. Yang kedua, yaitu pembelajaran tatap muka. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan COVID-19 yang mengalami beberapa penurunan di beberapa daerah, khususnya di wilayah Raja Polah, di SMKN Raja Polah Tasikmalaya, sehingga sekolah tersebut dapat menerapkan pembelajaran secara tatap muka, namun terbatas dan ditentukan oleh beberapa kebijakan yang cukup ketat. Yang ketiga, yaitu metode pembelajaran. Dengan diterapkannya pembelajaran tatap muka, maka harus adanya metode dalam pembelajaran yang dapat memberikan stimulus baru kepada siswa dalam belajar secara langsung di dalam ruangan kelas. Oke, selanjutnya akan membahas mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian. Mengenai rumusan masalah, peneliti menentukan rumusan berupa bagaimana penerapan metode diskusi dalam pembelajaran tatap muka sejarah di kelas 10 akuntansi di SMKN Raja Polah Tasikmalaya. Untuk tujuan penelitian, peneliti berfokus dalam mengetahui penerapan metode diskusi dalam pembelajaran tatap muka sejarah di kelas 10 akuntansi di SMKN Raja Polah Tasikmalaya. Dan untuk kegunaan penelitian, peneliti menulis proposal dengan kegunaan sebagai alat ukur dan bahan evaluasi bagi lembaga pendidikan serta dapat memberikan gambaran mengenai penerapan metode diskusi dalam pembelajaran tatap muka sejarah. Selanjutnya merupakan pembahasan mengenai kajian pustaka. Yang pertama ada pendidikan. Pendidikan merupakan suatu proses dalam merubah sikap dan tingkah laku seseorang dalam mendewasakan melalui pengajaran dan pelatihan. Yang kedua, ada metode. Metode merupakan suatu alat ukur yang digunakan dalam pendidikan yang berfungsi sebagai penyampaian materi yang telah diberikan oleh pengajar. Yang ketiga, yaitu ada pembelajaran. Pembelajaran merupakan pengajaran yang diberikan oleh guru kepada siswa dalam menyampaikan materi yang akan dibahas. Dan yang terakhir ada diskusi. Diskusi merupakan penyelesaian masalah dengan berbagai sudut pandang yang bertujuan mencari kebenaran secara ilmiah. Selanjutnya merupakan prosedur penelitian, yang mana prosedur penelitian ini meliputi metode penelitian, variabel penelitian, desain penelitian, populasi dan sampel, teknik pengambilan data, instrumen penelitian, teknik analisis data, langkah-langkah penelitian, dan waktu dan tempat penelitian. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai metode penelitian. Dalam hal ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan memusatkan kegiatan pada pengumpulan catatan terperinci, lengkap, dan mendalam. Selanjutnya merupakan variabel penelitian. Pada variabel penelitian ini, dalam variabel bebas, peneliti menentukan metode diskusi, dan untuk variabel terikat, peneliti menentukan pembelajaran tatap muka sejarah. Selanjutnya merupakan desain penelitian. Peneliti dalam hal ini menggunakan metode analisis interaktif yang melakukan analisis pada reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.
Selanjutnya mengenai populasi dan sampel. Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik probabilitas dengan cluster random sampel dalam melakukan populasi atau pengambilan sampel. Selanjutnya merupakan instrumen penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara sebagai instrumen penelitian. Selanjutnya ada teknik pengambilan data. Peneliti dalam hal ini menggunakan wawancara secara mendalam dan observasi pengamatan secara terstruktur dalam teknik pengambilan data. Selanjutnya ada teknik analisis data. Peneliti menggunakan teknik analisis pengambilan data secara deskriptif. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam penelitian. Dalam melakukan penelitian, langkah-langkah yang diambil oleh peneliti yang pertama adalah menentukan tema, yang kedua melakukan observasi, yang ketiga menentukan judul dan rumusan, yang keempat menentukan hipotesis, yang kelima melakukan pengumpulan data, selanjutnya melakukan penganalisisan data, dan melakukan penyusunan laporan observasi. Dan yang terakhir merupakan waktu dan tempat penelitian. Dalam hal ini, peneliti melakukan penelitian di SMKN Raja Pola Tasikmalaya di Jalan Ciijuk nomor 1 Sukaraja, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Oke, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.